Kembali bersama saya Suci Anissa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Satreskrim Polres Kabupaten Pringsewu Lampung menggerebek klinik kecantikan ilegal di Jalan Satria, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Lampung. Di lokasi, polisi menangkap satu orang pelaku. Satreskrim Polres Kabupaten Pringsewu Lampung menggerebek klinik kecantikan ilegal di Jalan Satria, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Lampung. Di lokasi polisi menangkap satu orang pelaku. Di lokasi polisi mengamankan barang bukti ratusan obat-obatan, botol vitamin dan berbagai perlengkapan medis yang digunakan tanpa memiliki izin. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah menjalankan praktik klinik kecantikan sejak 2023 lalu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah menjalankan praktik klinik kecantikan sejak 2023 lalu, menawarkan jasa infus whitening, botox, skin booster, hingga injeksi pembesar payudara dan alat kelamin wanita. Tarif yang dikenakan bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp2,5 juta. Klinik kecantikan yang tidak memiliki izin sebagai tenaga kesehatan ini dilakukan pelaku lantaran mengaku pernah mengikuti pendidikan perawat. Ketersediaan informasi, bahan ketersediaan informasi yang kemudian dipakai untuk praktek secara tidak memenuhi ketentuan di perundang-undangan. Praktek ini sudah berlaku selama hampir kurang lebih 2 tahun, dari 2023, dan bergerak dan beroperasi dengan cara yang cukup tersembunyi. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang didapatkan oleh Satreskrim dari yang bekerja sama dengan pihak e-commerce yang terkait. Kami tindak lanjuti dan juga akhirnya ditemukan praktek ilegal ini. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Pringsewu, dikenakan pasal tentang kesehatan praktik medis tanpa surat resmi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Tim Liputan Kompas TV Lampung. Satreskrim Polres Bengkulu Utara mengamankan HR pelaku penusukan terhadap istri dan ayah kandungnya di Kecamatan Hulu Pali, Kabupaten Bengkulu Utara. Pelaku ditangkap di area perkebunan tanpa perlawanan. Satreskrim Polres Bengkulu Utara mengamankan HR pelaku penusukan terhadap istri dan ayah kandungnya di Kecamatan Hulu Pali, Kabupaten Bengkulu Utara. Pelaku ditangkap di area perkebunan tanpa perlawanan. Polisi harus menyisiri perkebunan warga untuk menangkap HR, pria yang tega menusuk istri dan ayah kandungnya menggunakan tombak di Kecamatan Hulu Pali, Kabupaten Bengkulu Utara. Pelaku langsung kabur dan bersembunyi di tengah hutan untuk menghilangkan jejak dari kejaran pihak polisi. Pasca penangkapan, pelaku langsung dibawa ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Senin dini hari saat pelaku dan istrinya terlibat cekcok lantaran masalah uang penjualan sapi yang belum diambil korban kepada pembeli. Pelaku kesal langsung mengambil tombak dan menusuk istrinya hingga mengalami luka cukup parah. Sementara ayah pelaku yang coba melerai justru ikut ditusuk oleh pelaku. Tadi sudah berhasil diamankan oleh rekan-rekan dari tim Osnang, PPA, dan kerjasama oleh Polsek Kerkap, akhirnya mendapatkan pelaku di kawasan wisata Lembanakay, Desa Baturoto, Kecamatan Hulu Pali. Untuk pelaku sendiri ini, apakah ada indikasi bahwasannya ini 4-4? Untuk sampai sekarang belum ada keterangan pastinya, keterangan jelas yang kami terima dari pihak keluarga bahwa pelaku pernah meninggal. Kondisi kedua korban yang dirawat di Rumah Sakit Arga Makmur kini berangsur membaik, sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang mahasiswi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri. Korban diduga dibunuh di leher dan perut yang ditemukan luka. Saat kejadian, rekan korban yang sedang berkomunikasi secara daring sempat mendengar teriakan dari korban. Seorang mahasiswi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri. Korban diduga dibunuh di leher dan perut ditemukan luka. Saat kejadian, rekan korban yang sedang berkomunikasi secara daring sempat mendengar teriakan dari korban. Keluarga langsung histeris saat mendapati anaknya yang sudah meninggal. Kondisi luka di sejumlah bagian tubuh, kedua orang tua korban sempat pingsan melihat anaknya yang sudah meninggal.
Sebelum kejadian, Resmareta diketahui sedang berkomunikasi secara daring bersama teman-temannya. Namun saat itu teman korban mendengar teriakan minta tolong. Merasa curiga, salah satu teman korban datang ke rumah dan mendapati pintu dalam kondisi tertutup. Saat berhasil masuk, korban sudah meninggal. Mendapat laporan warga meninggal di dalam rumah, polisi langsung ke lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi. Dugaan sementara pelaku pembunuhan adalah orang yang mengenal korban. Setelah kejadian, pelaku langsung melarikan diri sambil membawa kabur laptop milik korban. Rekan media, adanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Bitunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Dugaan pembunuhan itu sementara sudah jelas dugaan pembunuhan karena mengalami luka. Untuk keperluan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tim unit Reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Tim unit Reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Sebelumnya petugas melakukan pengintaian selama berhari-hari. Akhirnya berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian benda kuno yang bersejarah di Candi Gumpung, Kompleks Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Ketiga pelaku tidak dapat mengelak kedapatan melakukan pencurian benda antik di kawasan cagar budaya terbesar di Asia Tenggara itu. Selain ketiga pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti lainnya, metal detektor seharga 24 juta rupiah, 1 buah sekop dan senter. Sebelumnya pelaku telah berhasil menjarah barang antik bernilai sejarah di kawasan Candi Muaro Jambi. Aksi pencurian benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi ini diduga kerap terjadi dan sudah sangat meresahkan. Setelah ditangkap, pelaku beserta barang buktinya diserahkan polisi ke penyidik PPNS Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi guna proses hukum lebih lanjut. Di mana kelompok ini menggunakan beberapa alat untuk mencari harta karun dengan menggunakan alat detektor, metal detektor, sekop, dan juga senter dalam kawasan yang itu dijaga dan harus dilindungi oleh negara. Dan di sini kami unit Reskrim melakukan penyergapan di mana pada hari Rabu tanggal 4 Juni jam 3 pagi. Dan alhamdulillah mereka kita tangkap. Dan selanjutnya sekarang kita sudah melakukan penyerahan kepada pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya agar ini dilakukan penyidikan buat mereka selanjutnya. Penyidik PPNS BPCB Jambi diharapkan dapat mengungkap kasus ini lebih dalam guna mengetahui dalang utama serta pasar gelap penjualan barang kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut. Selain itu juga diharapkan kasus 3 pria yang diduga hendak mencuri benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi tersebut terus berlanjut hingga ke proses persidangan di pengadilan negeri. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Pencurian amplifier masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi terekam kamera pemantau masjid. Pencurian di masjid ini sudah sangat meresahkan warga. Pencurian amplifier masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi terekam kamera pemantau masjid. Pencurian di masjid ini sudah sangat meresahkan warga. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku sendirian melakukan pencurian. Setelah berhasil mengambil amplifier masjid lengkap dengan mesin mixer, pelaku langsung kabur. Pencurian ini diketahui pengurus masjid saat menggunakan alat tersebut. Pencurian ini diketahui saat melihat kamera pemantau. Pengurus masjid tersebut langsung melaporkan ke polisi. Guna melakukan penyelidikan pencurian fasilitas masjid, sudah meresahkan warga di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, polisi melakukan olah kejadian perkara. Cek Jaluku melaksanakan pengecekan adanya perkara pencurian ampli di masjid daerah Muara Kemang ini.
Terus kami melakukan penyelidikan dan melihat rekaman CCTV terhadap pelaku mengambil dengan cara menggunting gembok yang ada di dalam kandang. Kerugian kurang lebih mencapai sekitar 5 juta rupiah. Sampai sekarang saat ini kami masih melakukan pengejaran dari hasil rekaman CCTV tersebut. Polisi menghimbau kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran banyaknya kasus pencurian di wilayah itu. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain Teh Herbal Magenta, solusi minuman kesehatan. Nantikan sesaat lagi.